Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Sabtu 13 Maret 2021. Mengawali aktivitas kita di hari baru ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat 17. Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat 17. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, di pagi ini kami menaikkan syukur. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kami di sepanjang malam ini. Pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami bersyukur pula untuk kehidupan kekal yang Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau tidak membiarkan kami untuk binasa. Dan kiranya ya Tuhan, dari hari ke hari kami dimampukan untuk senantiasa mensyukuri anugerah keselamatan tersebut. Kami boleh memperlihatkan bukti atau buah-buah dari keselamatan yang telah kami terima dalam Kristus Yesus melalui tingkah hidup kami yang boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada pagi ini, Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami agar boleh mengubahkan hidup kami, boleh mengubahkan hati, pemikiran, sikap hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampuni salah dosa kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kiranya terlebih boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat 17. Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Iya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya,
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Firman Tuhan. Janji pemeliharaan Allah. Janji pemeliharaan Allah menjadi tema perenungan kita pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara, kisah Nuh dan bahteranya bukanlah cerita atau kisah baru bagi kita orang-orang percaya saat ini. Mungkin cerita ini untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya kita telah membaca dan mendengarnya. Entah itu mungkin ketika kita masih di sekolah minggu ataupun dalam pelayanan gereja di waktu-waktu yang lalu. Melalui kisah Nuh ini, oleh kasih karunia Tuhan, kita dituntun olehnya untuk semakin mengerti dan memahami kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia. Pada pasal 7 dan pasal 8, tergambar bagaimana kedaulatan Tuhan melalui air bah yang menghantam dan memusnahkan semua yang ada di atas bumi ini, kecuali Nuh dan keluarganya. Kedaulatan Tuhan dan kuasanya yang besar sama sekali tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan manusia. Artinya bahwa bagi dosa dan kejahatan, kedaulatan kuasa Tuhan datang dalam bentuk penghukuman, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan melalui air bah. Di sisi lain, kuasa Tuhan datang dalam bentuk pemeliharaan dan perlindungan. Itulah yang Tuhan lakukan bagi Nuh dan keluarganya. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah yang begitu besar dan dahsyat. Dasarnya adalah bahwa Nuh merupakan orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup Nuh dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam perikop pembacaan kita hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya yang besar atas kehidupan Nuh dan keluarganya. Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar memerintahkan Nuh dan anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan. Suatu anugerah yang besar yang menandai babakan baru dari kehidupan di muka bumi ini. Dan keluarga Nuhlah yang oleh ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan diberi kesempatan untuk menjalaninya. Anugerah Tuhan bagi Nuh tidak hanya pada perintah melanjutkan keturunan atau kehidupan di atas bumi, melainkan ia juga diperintahkan untuk berkuasa atas segala binatang-binatang, burung dan semua yang bergerak dan ikan-ikan di laut serta tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Allah berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan lagi memusnahkan muka bumi ini dengan air bah. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Nuh dan keluarganya, saya dan saudara-saudara diberikan pengajaran penting dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Tuhan mengasihi orang-orang yang mau mendengarkan perintah-Nya. Dan sebagaimana janji Tuhan kepada Nuh, demikian jugalah janjinya kepada kita, bahwa tidak ada lagi air bah, artinya tidak akan ada lagi penghukuman. Rancangan Tuhan bagi kita bukan lagi rancangan penghukuman. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan menghendaki agar kita terus melanjutkan kehidupan ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk setia dan taat kepadanya. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan apa yang diperintahkan bagi kita. Tuhan menghendaki kita untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Karena itu, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup benar dan tidak bercela dan hidup bergaul erat dengan Tuhan, kepadanya janji Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan menjaga, memelihara kehidupannya pribadi dan keluarga, dan akan menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera
sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari tetap menjaga kekudusan hidup kita. Mari tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan, keakraban kita, membangun hubungan pribadi dengannya. Meskipun sebagai manusia yang terbatas, kita kerap terjatuh ke dalam kesalahan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap kita yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya, mengakui dosa dan kesalahan kita, terlebih ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita di masa lalu, dan kembali mau hidup benar di hadapannya. Tuhan akan senantiasa setia menuntun kita dalam menjalani kehidupan anugerahnya. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan bagi kami semua masih boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kami bersyukur jika kami masih diberi kerinduan untuk mau datang di hadapan hadirat-Mu, mendengar suara Tuhan bagi kami setiap pribadi. Biarlah ya Allah dari hari ke hari kehidupan kami sungguh-sungguh menampakkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui kerap kali kami kadang jatuh ke dalam hal-hal yang kemudian tidak Engkau kehendaki. Tetapi jikalau Tuhan berkenan, mampukan kami, Roh Kudus Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, sehingga setiap harinya kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu yang setiap waktu kami baca dan renungkan. Ya Allah Bapa dalam kerjaan sorga, khususnya ketika kami menjalani aktivitas kami, pekerjaan dalam rumah tangga kami masing-masing, kami dimampukan untuk senantiasa setia kepada apa yang Tuhan telah perintahkan. Dan kiranya ya Allah Engkau senantiasa memberkati setiap kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tetap sehat dan kuat, tetap dianugerahi hikmat, agar kami mampu bekerja sebaik mungkin, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh bermanfaat bagi sesama kami. Ya Allah Bapa dalam kerjaan sorga, mari berkati pemerintah kami dalam menjalankan estafet pemerintahan, dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di negara kami tercinta Indonesia maupun di daerah kami ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan yang menganugerahkan kemampuan bagi setiap pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dengan tetap setia mengangkat tugas dan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dan kiranya pemerintahan kepemimpinan mereka boleh sungguh-sungguh berdampak bagi seluruh masyarakat. Ya Allah Bapa dalam kerjaan sorga, mari berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memulihkan. Saudara-saudara kami yang berkekurangan, kiranya dipercukupkan. Saudara-saudara kami yang membutuhkan perlindungan, kiranya senantiasa dilindungi. Dan kiranya ya Allah, setiap kami juga dimampukan untuk mampu saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling mengangkat, saling membangun. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada ingin saling menjatuhkan, melainkan sungguh-sungguh mampu saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mari berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Allah, biarlah senantiasa di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, biarlah senantiasa hidup dalam tatanan yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kami sebagai umat manusia di muka bumi ini boleh menampakkan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, dan terima kami yang berdoa, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.